Bukan rahasia, Ramadan ibarat menjadi musim panen di pasar Tanah Abang. Pembeli membludak, omset pun meningkat. Tapi tahukah Anda segala pergerakan di Tanah Abang sangat tergantung pada sosok buruh angkut? Ya, dengan belanjaan yang terbilang masif, buruh angkut menjadi faktor lancarnya distribusi barang di Tanah Abang sebelum mencapai pembeli. Inilah kisahnya. Kalau berat ya minta tolong sama orang, terus kan ke atasin 3 tingkat, 4 tingkat kan. Kalau ngikatnya sih kudu kuat talinya, tali harus ada tambang yang tebel. Memasuki minggu ketiga Ramadan, pasar Tanah Abang mulai menggeliat. Kesibukan terlihat hampir di setiap sudut, dari lorong-lorong blok dalam pasar sampai di luar gedung. Dan di antara hiruk pikuk itu ada sosok yang selalu terlihat, yakni buruh angkut. Salah satunya adalah Rian. Menjadi buruh angkut sejak 6 tahun silam, Rian nyaris hafal setiap lorong pasar sampai cara membawa barang yang tepat. Kalau kesulitan mungkin ya kalau lagi macet parah ya. Terus kita bawa barang juga kan lebar. Takutnya ada yang nyerempet mobil takutnya, jadi kita kudu hati-hati. Kadang jalanan berlubang. Susahnya juga kalau lagi tiba-tiba hujan di jalan, nah itu repot juga tuh. Tapi bawa plastik itu buat lapisan atas, jaga-jaga, itu doang kesulitan mama. Rata-rata dibagi menjadi buruh troli dan buruh panggul. Rian biasanya menjadi spesialis pengangkutan barang dari kios menuju jasa ekspedisi. Tak main-main, dalam satu pengangkutan pria 26 tahun ini mampu membawa barang seberat 300 kg. Jaraknya pun cukup jauh, mencapai 1,5 kilometer. Yang nyusunya sih kalau berat ya minta tolong sama orang, terus kan ke atasin 3 tingkat, 4 tingkat kan. Kalau ngikatnya sih kudu kuat talinya juga nggak sembarang tali, harus ada tambang yang tebel. Tenaganya juga kuat nalinya, kalau kendor sedikit dia di jalan teroleng gitu. Apalagi kalau jalannya nanjak atau tiba-tiba turunan kan, pasti keseimbangannya berbeda. Tiba-tiba oleng dia. Rian menyebut ikatan menjadi kunci dari kelancaran pekerjaannya. Jenis dan ketepatan ikatan menentukan apakah beban bisa terbagi rata di atas troli dengan roda leher kecil sebagai penggerak. Kesalahan ikatan dan distribusi bahan bisa membahayakan karena beban bisa mencapai 4 kali lipat berat sang buruh. Tergantung ikatannya harus kuat. Kalau kendor jungkit barangnya balik ke belakang, kitanya juga ikut naik nanti terbang. Memang salah satu kesulitan di saat pasar ramai adalah jalanan sekitar yang juga ikut ramai. Kemacetan menjadi salah satu kendala buruh troli karena bersimpangan dengan banyak kendaraan. Belum lagi cuaca yang terkadang tak menentu membuat barang jualan beresiko basah. Semua itu harus bisa diakali oleh para buruh troli. Kalau hujan kayak gini kita kalau emang harus ngirim karena terbatasan waktu, kadang nih udah sore nih. Takut ekspedisi tutup, kita paksain, kitanya pakai jas hujan, barangnya diplastikin, kantong hitam ada dikarungin lagi atasnya, baru diikat. Penting nyampe ekspedisi gitu. Meski bekerja sebagai pegawai toko, Rian diperbolehkan untuk mengambil orderan angkut barang. Dia juga yang menyiapkan baju yang dibeli pelanggan, sekaligus menjahitnya dalam karung. Untuk setiap karung dengan beban 30 kg, rata-rata Rian mendapatkan Rp10.000. Jika lebih dari 30 kg, ongkosnya pun naik menjadi Rp15.000. Seiring menjelang Lebaran, Rian bisa 3 kali pulang pergi mengangkut barang dengan penghasilan mencapai Rp300.000. Lain Rian, lain pula Saiman. Berbeda dengan buruh troli, Saiman sampai saat ini masih mengandalkan tenaganya sendiri untuk mengangkut barang alias menjadi kuli panggul. Setelah 26 tahun menjadi kuli panggul atau porter, Saiman tahu betul dinamisnya pasar Tanah Abang, terutama menjelang Lebaran. Aku waktu masuk ke sini tuh jadi porter tahun 95. Jadi anggota, sekarang masih punya anggota kartu, udah resmi. Begitu ada yang nawarin kerja di toko,
baru aku masuk. Biasanya jasa Saiman dipakai oleh pembeli yang langsung datang ke Tanah Abang dan tak memerlukan jasa ekspedisi. Berat belanjaan pun juga terbatas. Meski begitu, pria 52 tahun ini mengaku masih mampu membawa beban 20-100 kg dalam sekali angkut. Minggu kemarin aku nyampe 120 kilo sekali angkut, sekali manggul. Itu tergantung itunya. Ada yang kiri, ada yang kanan. Jadi gini, kalau yang lebar, ini yang nahan, ini yang megang. Dalam sehari Saiman mampu mengangkut sekitar 4-5 kali dengan berat bervariasi. Jika hanya setengah kilo, Saiman tak keberatan memanggul barang 1 kuintal lebih dalam 1 kali angkutan. Tetapi jika lebih jauh, maka barang akan dibagi-bagi dengan tarif seikhlasnya. Per kilonya tergantung orangnya itu, ada yang 50.000, 10 kilo itu, ada yang 100.000 juga ada. Kalau luar toko itu ya, kalau porter. Per karung tergantung itu tadi orangnya, rata-rata 50.000 satu bal, satu karung. Menjadi kuli lepasan, Saiman menyebut bahwa memiliki langganan adalah kunci utama bertahan menjadi kuli panggul. Rata-rata, toko punya kuli panggul andalan masing-masing dan akan menelpon jika membutuhkan. Di sini porter itu sekitar 1.000 lebih, tergantung bloknya. Kan setiap lantai itu ada manor-manornya, beda-beda manor, beda-beda klub. Ya, meskipun menghadapi tantangan digitalisasi, Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini masih menunjukkan taringnya dengan proyeksi perputaran uang yang masif. Setiap hari, setidaknya ada 40.000 pengunjung yang berasal dari berbagai daerah. Dan di antara sebagian besar pengunjung sangat membutuhkan kuli panggul ataupun buruh troli. Saya sih sangat membantu ya, soalnya kalau saya kan belanjanya grosir banyak, jadi kalau misalkan dibawa sendiri itu nggak bisa, soalnya kan nggak bisa, didorong aja sih nggak bisa gitu, apalagi harus dibawa, jadi lumayan membantu banget. Meski sempat mengalami penurunan daya beli, kini pasar Tanah Abang mulai berbenah dan kembali meningkat transaksi fisiknya. Tren gamis viral pun turut mendongkrak pengunjung dan kembali meramaikan Tanah Abang. Dari dimana kita belanjanya aja gitu, naruh barangnya. Kadang-kadang ada di lantai 1, kadang-kadang ada di lantai 2, di mana aja gitu. Kebantu lah, ya kan kita butuh sama dia. Di bawah bayang-bayang gedung bertingkat Jakarta, Pasar Tanah Abang kini sedang kembali menghidupkan denyut ekonomi yang sempat surut. Dan di balik itu, kuli panggul tetap mengisi lorong sempit dengan tenaganya di antara putaran uang yang mengembalikan nafas Pasar Tanah Abang. Kue nastar rasanya selalu ada di Hari Raya Idul Fitri, Natal maupun Imlek. Berbeda orang pasti akan berbeda pula cara alias teknik membuat kue nastar. Kali ini, Secret Story akan mengulik lebih dalam soal kue nastar bersama Chef Yongki Gunawan. Wih, ini mau panen ya sebentar lagi Lebaran. Ya, kira-kira udah pesanan dapat berapa ribu toples nih? Kita alhamdulillah itu mungkin sekitar 3.000 ada sih. Wih, 3.000. Mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, produsen kue kering khas Hari Raya pastinya bakalan sibuk mengejar target untuk memenuhi pesanan para pelanggannya. Bahkan banyak di antaranya yang sudah menutup orderan di awal Ramadan karena kuota yang sudah penuh. Membeli kue Lebaran memang lebih praktis dan banyak pilihan. Namun banyak juga loh kaum emak-emak yang memilih untuk membuat kue sendiri sebagai bagian dari memeriahkan tradisi hari Lebaran. Jenis kue yang dibuat tentunya beraneka jenis, namun satu di antaranya yang melegenda adalah kue nastar. Kue dengan isian selai nanas favorit sejuta umat.
Kue nastar yang harganya merakyat dan terjangkau banyak dijual di Kampung Nastar. Sesuai dengan namanya, hampir semua masyarakat yang tinggal di kampung ini membuat aneka kue kering, terutama nastar. Di Kampung Larangan Tangerang terdapat sekitar 12 rumah yang memproduksi kue-kue kering. Tak hanya nastar, tapi juga kastengel, putri salju, buku macan, dan kue lidah kucing. Ibu Sri termasuk salah satu orang yang pertama kali memproduksi kue-kue kering sebelum kampungnya mendapat julukan Kampung Nastar. Wih, ini mau panen ya sebentar lagi Lebaran. Ya, kira-kira udah pesanan dapat berapa ribu toples nih? Kita alhamdulillah itu mungkin sekitar 3.000 ada sih. Wih, 3.000. Wih, 3.000. Yang kerja cuman orang ini aja? Ada 12 semua kok. Ibu di sini udah berapa lama bikin? Kita udah dari tahun 2012 sih kok. Oh, 2012 ya. Sampai sekarang jadi udah berapa tahun ya? Hampir 13 tahunan Iya. ya. Proses pemanggangan di tempat Ibu Sri dilakukan 2 kali. Iya. Yang pertama untuk memberi warna coklat dan yang kedua untuk mematangkan kuenya. Proses pemanggangan yang kedua cukup 20 sampai 30 menit saja. Coba kita lihat coba. Hati-hati panas, Bu. Oh, tuh. Oh, ini ada kejunya ya atasnya ya. Kita mateng. Tuh. Retak ya? Ya, retak nih. Bu, saya kasih tahu sedikit nih yang retak. Nanti kalau sudah udah jadi dipulung sama Iya. Ibu jangan jangan dipoles dulu ya, Bu ya. Di oven dulu, Bu. Iya. Ya. Di oven dulu. Kurang lebih 5 menit. Udah 5 menit terus udah 5 menit dikeluarkan biar dingin. Oh iya. Setelah dingin Ibu poles pasti dia nggak retak. Ya, nanti hasilnya lebih bagus ya. Siap. Nastar dipercaya berasal dari negara Belanda namun sudah mengalami modifikasi agar sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Nastar merupakan singkatan dari ananas yang artinya nanas dan tartjes atau tart yang artinya kue dalam bahasa Belanda. Di Belanda, kue pie berisi stroberi, apel, dan blueberry. Namun karena Indonesia memiliki banyak nanas, digunakanlah nanas yang juga memiliki rasa asam yang mirip. Karena itulah, nastar di Indonesia identik dengan isian selai nanas. Memang banyak yang salah kaprah. Di Indonesia, kue nastar dimasukkan ke golongan kue kering. Padahal kue nastar termasuk dalam kategori shortbread alias golongan kue. Makanya, tekstur kue nastar harus empuk, kenyal, dan tidak keras saat dimakan. Teksturnya betul-betul dia sebuah nastar. Harganya juga buat dapat ya, nggak semua orang mau makan nastar juga yang butternya banyak, katanya takut kolesterol, ya kan? Tapi ini kalorinya cukup tinggi, Ibu, ya. Nggak ada masalah sih, Bu. Ini enak ya, saya sih nggak bisa nge-review nilainya berapa karena lidah saya nggak mewakili orang banyak nih, Bu, ya. Buat saya dapat dengan harga Ibu yang 55.000 itu. Itu masuk nalar sekali dan cocok, semoga Ibu dengan harga segitu banyak orang bisa nikmatin hasil Ibu. Jelang Lebaran, produsen nastar di Kampung Nastar Kelurahan Larangan Utara kebanjiran orderan. Aroma kue yang baru dipanggang tercium di mana-mana. Semua sibuk untuk memenuhi pesanan kue-kue kering untuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini udah dingin ya. Tuh. Nggak apa-apa. Tuh. Ini bagus, cuman agak retak. Ya, retak bisa ada 2. Satunya juga bisa dari nanasnya. Makanya cari nanasnya harus yang setengah tua, STW. Setengah tua. Kalau masih muda dia masih banyak mengandung jelly sama dia asam. Asam itu yang membuat jadi gas. Awalnya hanya ada beberapa rumah yang memproduksi kue-kue kering. Lambat laun, mulai banyak pesanan kue kering di daerah Larangan. Karena melihat kesuksesan yang diraih, akhirnya banyak yang mulai ikut memproduksi kue kering dengan harapan mendapatkan kesuksesan yang sama.
Ada. Kalau Kampung Nastar kan baru beberapa tahun ini. Siapanya yang pertama bikin? Apa ya namanya ya? Setempat kayak Pak RW. Oh, gitu. Jadi kan ada beberapa yang pengusaha. Ada 12 saya lihat. Ya, ada pengusaha itu. Jadi dibikin itulah Kampung Nastar itu. Kebanyakan pekerja di rumah produksi Kampung Nastar didominasi kaum ibu. Mereka berbagi tugas, dari membuat adonan, memanggang kue, sampai ke pengemasan kue ke dalam toples. Pak Sitorus, satu-satunya laki-laki yang terlihat di rumah produksi di Kampung Nastar. Selain rasanya yang enak, harga kue kering di Kampung Nastar sangat terjangkau, mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000. Tak heran kalau kue nastar dari daerah larangan Kota Tangerang banyak diburu pembeli, baik yang akan dijual kembali maupun dikonsumsi sendiri. Berapa toples sudah? 1.000 dus kali Pak. Kurang lebih 1.000 dus ya. Masih kalah sama ibu 3.000. Bapak 12.000 toples. tuh 12.000. Bapak, saya bukan tukang pajak Pak, Iya. nggak apa-apa. 12.000 ya, berarti Bapak punya pelanggan itu udah banyak orang yang suka ya. Salah satu toko di daerah Wijaya Kusuma, Jakarta Barat yang terkenal dengan pembuatan kue nastar premium. Halo, Lo Thomas, apa kabar? Sorry nih ngeganggu produksinya hari ini. Yoki pengen tahu nanti Lo Thomas punya tipe apa aja. Nastar kan di Indonesia banyak sekali nih. Ada yang bikin dari nanasnya dibentuknya bulat, kotak, macam-macam dah pokoknya. Yuk katanya ada yang girol ya. Betul sekali. Terus nanti katanya ada yang mau duren, apa segala ya. Coba nanti kita belajar ya. Nih penggemar kue Indonesia, nanti kita belajar. Pembuatan nastar di sini sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan kue nastar pada umumnya. Bedanya tidak memakai telur tapi ditambah susu bubuk dan gula halus. Nah, Lo Thomas tadi kan udah bikin adonannya. Tadi kok pakai mixer terus sekarang pakai tangan kenapa? Iya, jadi walaupun kita pakai tangan, tapi bukan artinya langsung pakai tangan telanjang ya. Jadi tetap pakai sarung tangan supaya tetap higienis. Iya. Tujuannya supaya kita bisa pegang teksturnya. Oh, teksturnya. Thomas juga memproduksi nastar tapi isinya durian. Daging durian harus diolah dulu menjadi selai dan dibentuk menyerupai kelereng. Agar tidak mudah hancur, isian durian biasanya dimasukkan ke freezer atau lemari es terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya bulat, versi kita selalu kita pakai handok takar. Kemudian kita Nggak ratain. ditimbang ya, nggak usah ditimbang. Betul, jadi kita nggak nimbang satu-satu. Jadi kita biasanya kayak gini, kita tinggal ratain, kemudian kita tinggal angkat kayak gini. Oh gitu. Betul, Terus, nah, nanti- nih tekniknya beda nih ya, lihat Nah, ya. kalau Yuk. misalnya satunya lagi, biasanya kita bakal tutup. Dan ini sebenarnya pakai tangan, asalkan tangannya bersih nggak masalah karena nanti bakal di bake juga. Iya, iya. Nah ini kita masukin, Duriannya ya. betul. Kemudian kita tutup. Nah kalau misalnya mau yang lonjong, yang alanya kita juga bisa. Dan saran aku ininya jangan lama di suhu ruang. Oh, Nah, kenapa jadi, itu? Kalau jadi lebih gampang ngebulatinnya. Lebih nah, aku kasih ini ya. contoh perbedaannya kalau yang habis dari chiller ataupun freezer. Betul. Ya, Licin. tuh. Nah. Untuk nastar pun kini bermacam-macam. Ada yang seperti daun, pie, atau yang berbentuk pipa seperti yang sedang dibuat Thomas. Untuk membuat nastar pipa, adonan digulung dengan rolling pin lalu diisi selai nanas, baru kemudian digulung kembali. Nastar yang sudah dibentuk tinggal dimasukkan ke dalam oven sekitar 40 menit. Kuning telur dioleskan setelah proses pemanggangan pertama selesai dan kue sudah dalam kondisi dingin. Supaya polesannya cantik. Oh, Bener, kayak kalau gini, langsung Om. dipoles nggak cantik ya? Nanti pecah-pecah dia. Oh, tuh. Jadi harus dipanggang dulu, baru didinginkan. Betul, Habis didinginkan, baru dipoles lagi. benar. Sama kuning telur ya. Udah dikasih kuning telur itu panggang lagi. Betul. Berapa lama? 40 menit lagi. Karena memakai banyak mentega Wisman, kue nastar pipa memiliki aroma yang khas. Namun soal rasa pasti berbeda. Ada istilah beda tangan, beda pula rasanya. Walaupun bahan-bahan yang dipakai sama. Nastar pipanya
enak buat yang anak-anak muda-muda nih, enak. Dia butternya banyak sekali pakai, dia nggak pedit nih. Dia nggak pedit sama bahan, nanasnya juga tadi enak dapat ya, asam manisnya. Kalau buat Om Yongki sih, Om Yongki kalau masih muda akan pesannya banyak untuk makan, karena Om Yongki suka ya. Secret lovers, siapa nih yang craving manis-manis setelah berpuasa seharian? Kayaknya sih asupan creamy dan sweet dari ice cream Baskin Robbins bisa jadi jawabannya tuh. Saya mau 1 cup isi 2 varian rasa supaya komplit manisnya. Hihihi. Nah sekarang saatnya kita bayar ya Secret lovers. Totalnya jadi 500 75.000 rupiah. Wow, lumayan ya potongannya. Oke mas. Jadi saya silakan scan. Ya, sukses. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya mas. Balik datangannya. Iya. Wah, transaksi pakai Kris Alobank banyak banget keuntungannya. Potongannya sampai 30%. Wah, jajan pakai Alobank memang pilihan paling oke. Diskonnya nggak nanggung-nanggung loh. Yuk, pakai Alobank.